Gimana nih Bang Gusti, kisah pengalamannya? Awal saya kerja di tahun 2022 itu di suatu perusahaan ekspedisi. Saya dibawa teman saya lah di perusahaan itu kan. Diterimalah oleh perusahaan ini. Saya penempatan itu di wilayah Bandung. Hari itu saya diterima, saya berangkat malam sekitar jam 9. Saya langsung disuruh oleh perusahaan berangkat ke Bandung untuk ditaruh di tempat penempatan. Setelah nyampe di Bandung itu saya kan ketemu dengan senior-senior lah atau orang-orang lama di perusahaan itu. Ngobrol lah kita lah, kenalan. Ya beliau-beliau ini ya sangat baik lah sama kita. Nah, orang-orang lama itu bilang sama saya, kalau di sini tuh ada penunggunya. Di sini itu maksudnya di mana Bang? Ya di Bandung tempat penempatan saya itu. Di gudang. Penunggunya itu sosok wanita. Nah, sosok wanita itu katanya punya anak. Cuman kan karena saya masih baru, ya saya ngikutin aturan lah di situ. Waktu itu sempat hujan lah di sorenya. Pada saat malam kan kita cuman tinggal sisa beberapa unit yang masih netep di sana standby. Ya sekitar jam 10-an. Nah, gudang ini kan jadi ada 3 ya Bang ya, yang posisinya seperti L gitu. Tepatnya tuh kalau kamar mandi itu kan dekat parkiran kita mobil biasa parkir. Jadi mobil tuh adanya di pojok setelah L yang ini. Nah seperti ini. Nah saya ini di sini mobil saya. Nah itu saya turun dari mobil ke kamar mandi lah, mau buang air kecil gitu. Selesai mau balik lagi ke mobil. Nah itulah ada sosok wanita itu datang kayak lewatin saya. Dia tuh rambutnya panjang, pakaiannya putih. Terus saya langsung lari, kayak saya merasa merinding lah. Saya lari langsung ke mobil gitu, saya tutup mobil saya hordengnya. Saya kan udah masuk mobil tuh Bang, ya kan keadaan takut tuh gemeteran. Saya udah tutup hordeng, cuman saya masih berpikir karena saya baru di situ. Perasaan saya kan kalau karyawan itu nggak ada yang masuk malam gitu, karena di situ tuh pagi semua gitu yang kerja. Jadi malam itu hanya kita aja gitu, driver yang standby di situ. Itu saya berpikir lagi karena teman saya yang satu itu ada yang pulang gitu, cuma hanya mobilnya aja ya. Di situ saya cuma berdua, yang satu itu ada di samping gudang sebelah sana tuh Bang. Nah saya di dalam mobil tuh saya berpikir lagi, itu apa ya? Apa itu perempuan yang pernah diceritain gitu kan? Sembari berpikir aja sampai pagi tuh, sampai istirahat saya kurang gitu kan. Saya berpikir itu apa gitu, tapi saya di paginya nggak cerita sama rekan-rekan sih. Oh jadi Abang jadi driver ekspedisi ini sendirian ya? Nggak ada connect? Nggak ada, saya sendiri. Jadi memang kita waktu pas pertama melamar di perusahaan ini memang dijatahkan untuk satu mobil satu orang. Tapi kalau tahu mobil ini ada berapa roda Bang? Rodanya 6. Oh gede ya berarti. Ya betul. Sekitar jam 6 jam 7 ada teman yang ngekos kan datang, ya dia nanya gimana Bang betah. Saya ya bilang betah alhamdulillah. Adem kan Bang? Ya cuma saya sembunyiin karena saya semalam itu nemuin itu gitu. Saya nggak bilang gitu. Kayak disitulah saya berpikir lagi, loh ini berarti angker ya tempat ini gitu. Tapi di hari berikutnya waktu itu Bang, malam Kamis, itu saya waktu sama teman-teman pulang dari beli makan. Nah saya pikir ada teman saya yang suka rajin ibadah, dia duduk di situ Bang. Ada tempat duduk tuh kira-kira dari gudang L ini kan, jadi ada parkiran seperti ini. Nah di sini nih ada yang duduk gitu. Saya pikir dia, cuman saya panggil kok nggak dengar. Biasanya kalau ke teman saya kan dipanggil langsung ya gini-gini. Lah ini kok enggak gitu. Tapi saya langsung jalan lah ke belakang lagi. Tapi pas sembari makan sama teman saya yang satu ini, saya bilang itu bukan sih? Nggak ada katanya, nggak ada siapa-siapa. Nah tadi lu manggil siapa? Ya itu gue manggil si A gitu. Salah kali, orang nggak ada orang kok, orang kita berdua doang di sini kok. Security kan di pos semua, kita mah di sini nggak ada kata dia. Lalu saya bilang berarti itu siapa dong? Langsung saya diem di situ. Ya kita lanjut makan lah. Selesai makan, ngerokok, main handphone, kita tidur aja yuk. Tapi teman saya nggak mau, dia masih tetap di kayak ada bangku lah Bang, dekat parkiran tuh ada bangku. Jadi di bangku itulah duduk kita. Dia masih duduk di situ aja gitu. Terus teman saya, yaudah saya duduk di sini aja lah. Yaudah kita ke mobil. Nggak lama, seling 1 jam, teman saya habis main handphone, ya main game lah di handphone, dia langsung kayak lari buru-buru.
saya dengar dia lari, saya longok lah dari jendela mobil saya buka hordeng saya longok jendela, lah si Panjul kemana tuh lari-lari tadi? Karena saya juga masih panik lah, juga masih takut banget lah di situ. Dari awal saya masuk di gudang itu, ditempatin di situ, ya saya takut juga gitu. Saya langsung telepon aja, saya nggak berani keluar karena saya juga takut lah. Dengan kondisi di gudang itu kita cuman hanya berapa orang gitu. Saya telepon dia, lu kemana Jul? Gue dalam mobil bro. Kenapa? Kata dia, gue lihat ini bro, tuh ada sosok perempuan, rambutnya panjang, pakainya putih. Itu dari arah deket mobil yang nomor pertama ke belakang, yang ke samping kamar mandi tuh kata dia. Yang kita biasa nyuci baju, kita jemur tuh di situ. Itu ke arah situ. Ya gue loncat langsung cabut lah katanya. Berarti lu sama gue bro. Emang lu waktu itu ditemuin juga? Waktu gue baru masuk kemarin 2 hari 3 hari di situ, gue ditemuin itu Jul. Tapi gue nggak pernah ngobrol sama siapa-siapa. Ini kita dari handphone aja deh, biar lu tahu gitu. Kalau enak kita ngopi yuk keluar. Gue nggak berani keluar. Soalnya di sini tau sendiri kalau udah keluar malam, ya kadang-kadang gerbang ditutup. Nanti kita pulang juga susah lah. Saya bilang udah besok aja kita ngobrolnya. Kalau memangnya kita nggak ada jadwal, kita sembari sarapan kita ngobrol. Terus kata Panjul, iya bro itu asli, itu yang dibilang sama Bang Said itu benar gitu. Senior kita itu benar bilang di situ emang ada si putih itu gitu. Saya balikin lagi nih si Panjul, Jul, cuman kalau katanya Bang Said Jul waktu ngobrol sama gua, dia bilang itu sosok putih itu dia punya anak Jul, tapi gua nggak ngeliat anaknya Jul di mana. Nah dari situ tuh, gua takut kata Panjul. Ya udah, aku juga sama Jul, udah tidur tutup hordengnya. Ya kita tutup lah tuh. Abis ngeliat itu dia nggak bisa tidur. Bang di posisi dalam mobil tuh dia nggak tidur, dia cuma tutup hordeng aja. Kan karena hordeng itu kan cuman hanya nutupin yang depannya aja. Jadi kalau untuk kanan kiri pintu tuh bang di mobil kita ini kan udah kaca filmnya tebel lah, nggak kelihatan gitu dari luar atau apa. Mungkin kalau kita ngeliat keluar jelas gitu, tapi ya itulah makanya kita cuman bikin hordeng depan biar, karena kalau depan itu kan bening kelihatannya. Nah, tutuplah hordeng. Pas pagi saya bangun tidur, Panjul kelihatannya nggak tidur. Terus dia ngomong, gila ya semalam. Gue nyesel kalau lu ajak ke dalam mobil tuh gitu, kita langsung masuk ke dalam mobil. Kalau nggak bakalan gitu ya. Yeah. Terus kata dia, iya kalau bisa mah buru-buru lah kita jangan di sini gitu kan. Ya mudah-mudahan nantilah minggu depan atau apa kita udah pindah dari sinilah. Kan di sini tuh cuma hanya untuk tempat teman-teman yang baru masuk, buat penempatan baru aja mungkin di sini Jul. Kita kan karena baru, mungkin nanti 2 minggu kita dioper kali gitu. Oh, berarti abang sama supir lain tidur dalam gudang? Iya, kita dalam mobil. Nggak disiapin mes gitu bang? Atau tempat tidur itu buat istirahat? Kebetulan kalau di gudang itu kan karena gudang cabang ya bang ya. Oke. Kalau untuk gudang pusatnya kan di Jakarta. Kita penempatan di gudang cabang. Jadi dari perusahaan saya ini vendornya. Ya makanya kita cuma hanya di situ aja tempatnya. Itu pun juga di parkir mobil kita itu sebenarnya sebelahnya ada tempat kita buat neduh lah, sama bangku sofa, duduk kita buat ngopi pada gitu. Cuma hanya itu aja sih gitu. Tapi untuk istirahat, formalitas kebanyakan dalam mobil semua. Jadi mobil tuh ibaratnya kayak kamar pribadi kita bang. Nah setelah kejadian itu ditelepon ke kantor tuh bang, disuruh ke Majalengka bang. Mungkin nggak tahu kita udah selesai training atau apalah mungkin di daerah situ ya kan. Memang kita yang ngirim, kalau untuk ngirim formalitas lah bang, pagi kita masih ngirim ya wilayah Bandung sekitarnya, ya cuma hanya jarak 10 kilo atau apa ya kan. Nah untuk setelah itu kan besoknya sorenya kita ditelepon kantor, selesai tugas dari Jakarta kita ditelepon, kalau bisa nanti driver atas nama ini, plat nomor sekian, 3 unit ada yang berangkat ke Majalengka. Jadi kita berangkat nih bang.
Dari Bandung kita ke Majalengka. Nah, di Majalengka kita muatlah. Kita ketemu lagi nih teman-teman yang lama yang udah pada duluan di sana. Ternyata mereka udah duluan di sana. Tertemu. Ya, kita ngobrol-ngobrol lah. Saya sempat ngobrol sama Bang Said itulah teman saya. Bang, abang bener bang ngomong sama saya. Ih, saya jadi merinding nih bang. Saya bilang, kenapa emang Gus? Jadi gini bang, yang abang omong itu bilang ada sosok itu bang, itu benar. Terus kata Said ini, emang lu ditongolin apa katanya? Yang abang bilang ditongolin itu bang, saya bilang, tongolin yang putih-putih begitu. Ya, itu abang bilang benar, saya bilang. Benar itu bang, kenyataan, saya bilang. Ya kan, gue bilang apa? Selalu anak baru, gue kasih tahu. Jangan aneh-aneh kalau dapat ke Bandung atau di penempatan di Bandung tuh jangan aneh-aneh. Karena apa ya, gue kasihan sama lu pada, takutnya ya kalau ada yang kuat atau yang enggak gitu kan, ya bisa sakit takutnya. Ya gitu bang, makanya. Tapi alhamdulillah nih gue dapat ke Majalengka deh gitu kan. Seling waktu nih bang kita di Majalengka ya. Dari Majalengka itu saya dapat ke Bekasi. Di Bekasi saya 2-3 hari aman tuh, nggak ada apa-apa. Nah, setelah dari Bekasi saya balik lagi Majalengka. Pas saya udah balik ke Majalengka, saya ketemu sama teman saya yang masukin saya kerja. Kita salaman lah biasa. Namanya kan si Gepeng. Peng, gimana kabar ya? Baik. Enak gak kerja di sini? Ya kan ditanya. Alhamdulillah Peng. Ya namanya kerjaan, saya bilang. Terus Gepeng bilang, ntar muat tuh. Bareng kayaknya kita nih. Udah ada jadwalnya katanya. Lihat sama saya di list. Iya Peng, mobil lu sama mobil gue nih rutenya sama ini, tapi gue nggak tahu nih Peng gudang ini. Nah, terus ada nih namanya si Oji nih, teman saya datang habis beli kopi bang. Si Oji bilang, lu besok pada buat ke Kerawang ya katanya. Saya bilang sama Oji kan, ke Kerawang gua bang. Terus sama si Gepeng sama si ini, enggak 5 mobil katanya. Kita ngotot-ototan dulu dah tuh di situ tuh, tototan. Singkat cerita ngobrol nih bang, si Oji ngomong, gue di Kerawang kemarin tuh seminggu. Ya nanti lu ngerasain sendiri dah, tapi hati-hati. Itu yang usil, yang merah Peng. Ngomong sama Gepeng sama saya. Tuh si merah itu usil katanya. Ya cuman nanti nggak tau lah, tergantung lu pada lah ya gimana katanya. Oke, kata Gepeng. Oke, coba kita lihat katanya. Ya karena si Gepeng ini kan dia orangnya terlalu inilah, so berani kok dibilang. Saya bilang, Peng jangan gitulah, saya bilang. Ya biar tahu aja. Singkat cerita nih bang, di hari kalau nggak salah kita tuh muat di hari Minggu tuh bang. Malam Senin. Kita kan muat tuh kan, jadi muat barang itu dari Minggu malam, ketemunya pagi atau siang baru selesai tuh bang. Siang Senin itu kita berangkat bang, antara sekitar jam 3 sorean, mau menjelang jam 3 sore lah. Kita berangkat dari Majalengka sampai ke Kerawang. Tibalah tuh bang kita di Kerawang malam, masuk jam di Kerawang tuh jam 11. Barengan sama si Gepeng ini berarti? Kita barengan. Gepeng, saya, terus sama, saya kurang paham anak baru namanya. Waktu itu saya barengan bertiga sama dia. Jadi kan ya kita ini kan masuk dalam di gudang nih bang. Masuk dalam gudang. Senin malam Selasa saya nyampe di gudang. Jadi kita tidur tuh bang. Kita nggak tahu apa-apa. Kita biasa aja lah gitu kan. Awalnya biasa. Saya tidur, langsung tidur tuh, nyampe matiin mobil tidur. Nah, kita pagi tuh ngobrol di hari Selasanya pagi kita ngobrol. Ya kan. Ternyata kita nggak dibongkar tuh bang di situ. Saya dapat info dari kepala gudangnya. Kepala gudang atau kepala bongkarnya. Kayaknya 3 mobil ini mah belum bisa bongkar. Gudangnya overload katanya. Wah kira-kira berapa lama Kang? Wah saya nggak bisa ngejamin berapa lamanya. 1, 2, 3 harinya saya juga nggak tahu Kang. Nah kira-kira pastiin dah Kang. Kapan gitu? Wah saya nggak bisa jamin, nanti saya kabarin. Saya datang nih ke si Gepeng, bangunin dia, Peng. Tadi ketemu kepala gudang, kata kita nggak bisa bongkar. Ya udah mau gimana, kata dia.
Ya udah kita di sini aja udah nginep. Kan kita mah walaupun nginep di gudang tetap kantor gaji kita gaji katanya. Oke lah saya bilang. Gue telepon dulu istri ngabarin. Oh, istri di rumah nggak ikut di sana berarti ya? Enggak. Kan jadi gini bang, saya kan tinggal di daerah Bogor. Itu di daerah Cibinong. Tapi saya untuk kantor di Jakarta. Nah jadi dari Jakarta itu saya kan sendiri dari kantor untuk penempatan di Bandung. Nah makanya pas saat saya udah di Bandung itu saya nggak pulang 3 minggu. Ada sekitar 3 minggu saya nggak pulang. Saya pikir kan kerja di sini kita masih bisa pulang seminggu sekali atau masih bisa pulang 2-3 hari sekali gitu bang. Ternyata enggak, kita nggak pulang nih bang sama 3 minggu ini. Ya saya nggak pulang, saya kasih tahu sama istri, saya bilang nggak pulang. Insya Allah sih nanti selesai bongkar dari sini nggak tahu disuruh ke Majalengka lagi atau pulang gitu. Udah nih udah teleponan nanyain anak gitu kan. Pas saat malam sore saya sama si Gepeng inilah, Peng nyari makan yuk gitu saya bilang sama dia kan. Kita cari makan Peng. Ayo kemana? Itu dia ke depan. Ya kalau gua mah nggak tahu di sini di mana tempat nyari makan. Kita nyari makan nih bang. Nyari makan sehari 2 hari kita di situ aman bang masih. Nah pas hari Kamis tuh bang, malam Jumat itu saya tiba-tiba ajak si Gepeng ini nih Peng, habis sholat maghrib tuh jam 18.30, Peng kita cari makan yuk saya bilang, sama rokok udah habis. Kita keluar lagi nih dari gudang, dari area gudang tuh bang, keluar. Kita balik-balik dari luar tuh sekitar jam 9, setengah 10. Karena kita berpikir masih sore Peng. Terus si Gepeng ya kita bercanda lah bang lah ya kan, ngobrol bercanda. Di situ selesai beli rokok sama kopi, sama habis makan kita di luar masuk ke dalam gudang nih bang. Sekitar jam 9.30-nya saya masuk. Nah, jadi mobil saya kan berjejer nih parkirnya. Saya duduk di depannya nih. Di depan mobil itu saya bilang, sini aja Peng kita gelar kardus, kita ngopi lah. Si anak baru ini kan ngobrol nih gini cerita masalah kita, pengalaman lah di kerjaan sebelum kita kerja di sini. Kita ngobrol itu biasa, nggak tahu waktu, tiba-tiba udah jam 11 lah. Si anak baru ini bilang, Bang saya duluan ya ke mobil, udah ngantuk, emang tadi siang kagak tidur saya bilang. Kan tidur siang masih bisa kan, kita dari berapa hari nggak jalan-jalan, kita di mobilmu tidur saya bilang. Terus kata dia, ya biasa bang main game. Ya udah sono, tinggal saya berdua nih sama Gepeng. Saya masih ngobrol nih sama Gepeng di luar nih jam 11. Gak lama Gepeng bilang, dalam mobil gue yuk sembari ngeces kata dia. Oke ayo ngobrol nih sama Gepeng. Jadi kita ngobrol nih masalah mengenai dulu dia pernah celakaan lah bang. Ya kan, dia kan duluan pernah celakaan tuh, pernah saya sempat bantu. Saya bilang, Peng berarti lu dari celakaan dulu di tol Cipali, terus lu langsung pindah ke sini ya? Iya gue ditelepon lagi kan sama Bu Bos kata dia. Karena si Gepeng ini kan tangan kanannya Bu Bos. Kita ngobrol dah tuh di situ, ngobrol udah ngalor ngidul ngobrol tuh bang. Nah sekitar jam setengah 12 malam tuh bang, Toto ada di mobilnya Gepeng tuh ada bunyi gubrak. Saya bilang sama Gepeng, astagfirullah, saya bilang, apaan tuh Peng? Nah kata Gepeng, paling kayu tuh pohon yang di belakang jatuh katanya. Suaranya deket Peng, saya bilang. Saya di situ udah hawa-hawa takut tuh bang. Saya udah pikirannya udah kemana tahu tuh. Saya bilang, Peng, gue nggak enak nih Peng, berasat Peng. Coba lihat dulu Peng apaan. Ntar takutnya nibanin kena barang atau apa. Coba lu longok kata dia. Saya longok nih bang. Berat. Astagfirullah, saya dalam hati saya astagfirullahaladzim. Tapi saya masih ngeliatin tuh bang. Saya ngeliatin rambutnya panjang, tuh merah bajunya. Dia duduk bang, kakinya di atas box seperti ini gitu. Wah, cangok itu di pintu, saya langsung masuk dalam. Tapi saya belum ngomong sama teman saya, masih Gepeng ini. Saya ketakutan. Nah, terus Gepeng nanya, lu ngapa? Beneran nih, Peng, si Oji ngomong Peng. Yang diceritain kemarin. Gue takut banget nih Peng.
Gua sih nggak takut sih kalau kayak begini, kata Gepeng. Dia keluar bang, si Gepeng, sama kayak saya posisinya di pintu kanan. Langsung dia buka, pas buka keluar dia turun, langsung dia kaget juga bang, dia langsung naik ke atas. Pas mau nutup hordeng, seling berapa menitnya mau nutup hordeng, ya dia ngomong, bener Gus, kata dia, bener ini mah ceritanya si Oji Peng, kayaknya udah nggak betah gue dah. Terus gimana, kan besok kita baru dibongkar. Ya kalau seumpamanya kita pulang juga percuma, katanya. Terus gue balik ke mobil, gimana Peng, handphone gue di mobil. Panik tuh bang, saya panik di situ. Iya gue ntar takut bini gue nelpon atau gimana. Ya udah tuh sampai pagi sama Gepeng, udah ayo tidur. Kagak bisa tidur Peng, udah gitu posisi kita tidur dalam mobil nih, kita berdua nih susah, saya bilang. Kita tuh satu kabin itu kan kabin biasa kan, cuma hanya berdua, kalau tidur tuh susah jadinya. Kalau kita sendiri memang kita tidur luasa, ini kita berdua tuh susah. Makanya saya bilang, waduh Peng, udah Peng, kagak bisa tidur Peng, ini Peng, gue Peng. Saya karena nggak megang handphone, saya mikirin mau ngambil handphone juga susah. Saya bilang sama Gepeng, Peng gimana ya ngambil handphone. Terus gue lengok dulu dah Peng, keluar. Saya ngintip tuh bang, jendela saya buka sedikit tuh ordengnya, ordeng depannya mobilnya si Gepeng kan. Saya intip, astagfirullah, saya bilang, loncat-loncat bang, kayak bantal. Wah langsung tutup. Peng, pocong tuh Peng, yang di depan Peng. Ih malam Jumat lagi ini kita. Kata Gepeng, iya aduh gimana ya. Ya si Gepeng sih dia sampai kayak keringetan gitu bang, kayak panik gitu. Saya juga sebenarnya panik, saya panik banget, udah panik banget saya paniknya. Udah gitu saya mau ngambil handphone harus ngelewatin satu mobil lagi dari mobil si anak baru itu. Saya bilang, aduh handphone di mobil. Ya udah kata Gepeng, lu sini aja, atau enggak lu buru-buru sana loncat ke mobil lu. Nggak berani Peng gua gitu, tunggu di sini aja deh. Kita nggak tidur tuh bang sampai pagi. Sampai udah kedengeran azan subuh. Ya Gepeng sempat keluar tuh, selesai sholat subuh tuh jam 5.30 dia keluar. Ya awan masih agak gelap-gelap bang dikit. Dia sempat keluar. Tadi dia bilang, udah nggak ada apa-apaan Gus, kata dia. Nah, pagi tuh bang, jam 7-an, datang dah tuh karyawan gudang di situ. Datang, saya mandi, kamar mandi. Emang kamar mandinya itu bang, yang tempat si kayak bantal itu atau guling yang loncat-loncat itu saya intip bang, di sana pojokan sana. Ya itu saya sempat nggak berani juga bawa gayung itu, bawa peralatan mandi saya. Saya udah bawa anduk di sini gitu. Kata Peng, kenapa lu nggak jadi mandi? Peng, kan pocongnya di sono tadi malam Peng. Saya sempat masih cerita gitu. Tapi Peng udah jangan berisik, ntar aja kita ngomongnya kalau dari Majalengka, katanya sama anak-anak. Udah tuh bang, singkat cerita saya beraniin mandi bang ke sana. Mandi, ketemulah saya di situ kepala gudang. Kepala gudang itu saya nanya, saya gimana Kang, yang pertama awal ngasih tahu, belum tahu infonya kita bongkar kapan. Gimana Kang, aman nggak tidur di sini atau istirahat di sini? Ya saya kasih senyum tipis lah, dan sembari saya bilang, Mang, emangnya di sini bener ada yang ini? Emang diliatin bang, ya kan? Kita sembari bercanda lah ngobrolnya. Ya kalau dibilang diliatin ya udah pasti bang. Makanya saya buru-buru minta dibongkar nih Mang. Kalau bisa malam ini udah bongkar lah. Saya bilang sore ini kita kelarin semuanya. 3 mobil tuh biar bisa keluar lah. Saya bilang, gimana? Oh ya udah, saya usahain. Kan karena besok hari Sabtu katanya, kita nggak bisa lembur juga katanya. Yaudah Mang, diusahain ya, saya bilang. Diusahain nih kita bongkar tuh bang. Udah tuh kita selesai bongkar sore jam 4, langsung kita balik kanan ke Majalengka lagi. Nah sampai di Majalengka lah heboh lah kita cerita ini. Saya bilang, Ji bener Ji omongan lu Ji. Saya ketemu si Oji lagi tuh di Majalengka. Dia mau ke warung kopi, saya baru nyampe. Oji baru nyampe dari Kerawang. Iya Ji, udah taruh mobil dulu sana. Taruh mobil tuh di pagar kan. Terus saya nyamperin Oji, saya sendiri pribadi. Ji, yang lu ngomong itu bener Ji. Si sosok merah itu rambutnya panjang, warnanya merah, jubahnya kan
Tapi dia ngelayutannya di mobil si Gepeng, Ji. Terus dia turun gak ke bawah, ngintip di kaca gak? Kalau gue sampai ngintip di kaca tuh katanya. Cuman gue gak berani ngeliat. Tuh jahil katanya. Tuh udah tuh singkat cerita kita muat lagi tuh bang. Muat lagi. Saya perjalanan aman lah bang, gak ada apa-apa setelah kejadian di Kerawang. Saya ke Bekasi lagi. Dari Bekasi saya ditelepon kantor. Selesai di Bekasi. Sehari ini kalau bisa diselesain, kamu langsung balik kanan ke kantor ya gitu. Kita dapat weekend lah bang, sehari 2 hari saya pulang. Ya saya sempat cerita lah sama istri. Ya kejanggalan yang ada saya alamin kemarin di Kerawang. Terus istri saya kan namanya penakut, saya bilang ya gitulah, saya bilang kalau kita kerja di sini resikonya, saya bilang. Kan saya kan weekend tuh bang, Minggu, Senin, Selasa saya libur 3 hari long weekend. Di hari Selasa malam saya ditelepon kantor. Gus, kamu ke kantor ya, serah terima unit baru. Oh, saya suruh ganti unit baru. Mbak, saya bilang, kan perempuan. Ya, saya ke kantor tuh sekitar jam 7 malam. Dia Selasa malam Rebo. Pas malam itu saya langsung dibilang besok pagi langsung berangkat ya ke Palembang. Tapi isi muatan dulu ke Cikarang. Dari Cikarang nanti langsung ke Palembang. Seiring sejalan bang, saya sekitar 3 minggu lah kurang lebihnya saya itu dapat rute Palembangan. Dari rute Palembang itu bang, ya nggak ada lah, saya nggak ada kejanggalan. Nah, setelah pulang dari Palembang, saya baru ingat kalau bapak saya tuh pernah ngomong, kamu boleh bawa mobil ekspedisi keluar kota, tapi kamu jangan sekali-sekali ke Sumatera. Karena saya dengar omongan orang tua, balik kanan ke kantor, saya balik kanan, saya ngomong sama orang kantor, sama kepala personal saya, Mbak, kalau bisa saya jangan kasih jalur Sumatera deh, saya maunya Jawa. Emang kenapa? Si Mbak ini nanya kan, soalnya pesan orang tua aja saya mah, gitu. Oke lah, kata dia. Ada tuh teman saya si Kiki yang saya masukin kerja di situ baru. Dia kan tadinya orang lintas di Sumatera. Akhirnya saya rolling lah. Yang ke Sumatera dia, saya yang ke Jawa. Dua minggu setelah saya serah terima itu, di hari Senin tuh bang, saya diperintah kantor muat Subang, Surabaya. Ya kan. Oke, saya prepare lah untuk berangkat ke Subang kan di jam 3 sore itu di kantor. Saya udah prepare kendaraan. Saya langsung kabarin istri, mau berangkat nih ke Surabaya, mau ikut nggak nih, gitu kan, ke Surabaya. Kata istri saya, ikut dong ya, jalan-jalan, ayo. Tapi muatnya di Subang. Ini aja berangkat duluan ya. Saya berangkat duluan nih bang. Saya berangkat sore itu ke Subang, saya udah nyampe, semua tuh bang kita, ya kan muat mobil, muat. Nah, saya telepon lagi istri nih pas lagi muat, udah di mana? Soalnya istri saya nyusul bang, posisinya dari Bogor ke Subang, dia naik bis. Ya saya kasih tahu arahan juga kan, dari Bogor kamu nanti turunnya di dekat sini, di gang ini saya bilang, karena posisinya pinggir jalan, emang jalan raya Subang tuh. Berarti istri sendirian bang? Sama anak-anak. Anak abang usia berapa nih kalau boleh tahu? Kalau anak saya yang satu masih sekitar umur 3 tahun 2 tahun. Yang satu baru TK. Istri saya nyampe nih, ketemuan sekitar jam 6.30, ketemuan lah saya sama istri saya nih di depan gang itu. Temuan, ya kan, ya istri juga bawa pakaian, ya kan. Nah, terus saya bilang sama istri, mampir dulu ke ATM, habis itu baru mau ketemu sama temen nih, saya bilang, sama abang-abangan atau senior di tempat sini, saya bilang, dia juga mau ke Surabaya. Siapa ya namanya, katanya Norman, saya bilang, saya mau ketemu Norman dulu, nanti kita ketemu di pom bensin nih. Gak jauh tuh bang, pom bensinnya dari gudang saya itu muat ke pom bensin itu ada sekitar setengah jaman lah saya ke situ.
Nah, di jam 7 itu saya nungguin dia nih, ketemulah kita. Ngobrol lah kita nih setengah jam. Ya disembari ngasih tahu saya lah, ngobrol-ngobrol. Saya bilang, "Bang, saya ke Surabaya nih bang, baru gini. Kata dia, ya kalau kejawaan itu harus tahu, kata dia, sama kondisinya, keadaan di Jawa tuh nggak kayak kita main biasa bro, katanya. Soalnya apa, di Jawa ini jalurnya banyak yang mistis dan juga bahaya, katanya. Di situ kan saya juga dengerin lah, namanya senior kan. Masih ingat juga dengan omongannya namanya Said itu, senior saya satu lagi. Setelah dia ngomong, si Said juga dari Surabaya nih, mau arah Jakarta. Kayaknya kita ngejar dia yuk, biar sampai ke Waleri cepat, katanya. Kita jos aja bang, saya bilang. Ayo, bener jos ya, jos nih bang kita nih. Sampailah tuh saya di sekitaran Waleri itu jam 9:30 lah saya sampai di sana. Nggak lama, seling 15 menit lah. Datanglah nih si Said nih, mau arah Jakarta. Dia bilang, lu mau ke Surabaya lewat mana? Lewat Blora bang, kalau kata Bang Norman mah. Gua kan kagak tahu lewat Madiun apa lewat apa Semarang. Soalnya banyak jalan-jalan lingkar. Ya udah, lu lewat Blora aja, kata dia. Tapi hati-hati lu, Blora, alas Blora tuh bahaya, katanya. Wah, jangan nakut-nakutin bang. Soalnya omongan lu tuh suka bener, kemarin aja di Bandung bener. Ya sembari dia ketawa lah sama saya kan. Wah, saya mikir lagi tuh di situ, saya ada panik banget bang, ada rasa paniknya. Saya bilang, paniknya nih kayaknya takut juga saya gitu kan. Ya saya yang takutin, ya itulah, kita nih udah malam. Terus akhirnya kan kita udah selesai makan nih bertiga, berempat sama istri saya. Saya balik kanan langsung ke mobil. Nah, si Norman ini ngajakin istirahat. Berangkat subuh aja bro, kata dia. Bang, gua harus ngejar waktu bang, besok harus bisa masuk ke Surabaya. Norman ngasih tau lagi, nggak bisa bro siang-siang masuk ke Surabaya, kata dia. Mendingan lu besok masuknya malam, mau ke Surabaya. Nah, Norman ngasih tahu juga waktunya, nanti lu di Bojonegoro lu stay dulu, berarti lu besok masuknya sore, lu konfirmasi, bilangin sore udah jalan dari Bojonegoro kan ke Surabaya cuma 2 jam tuh bang. Oh, ya udah bang, gue berarti berangkat duluan deh. Ya udah, bareng aja sama gue besok. Bisa dipaksa gitu kan? Enggak bang, yakin lu berangkat sendiri lewat Blora? Bismillah lah bang, kayak gituin kan. Sama istri, ayo mah jalan. Berangkat nih saya sendiri nih bang, dari Waleri itu sekitar jam 10-an. 10:30, 11 saya berangkat menuju ke arah Jawa Timur lewat Purwodadi. Saya teleponan sama komunikasi lah sama Bang Norman ini kan, bang gini lewat mana nih bang, belok mana. Saya diarahin sama dia sampai pas sudah mau masuk Blora, istri saya bilang sama saya, ya ke kamar mandi dulu dong bentar, pom bensin nih. Itu emang hawanya pas masuk setelah pasar tuh, kayak Blora tuh ada pasar, ada pom bensin. Itu hawanya memang kayaknya udah gimana ya, udah beda gitu. Beda ya bang. Terus ada ya bau-bau yang nggak normal aja, bau nggak normal tuh kayak bau menyan atau apa gitu. Jadi saya sering lewatin kayak rumah-rumah ada bau kayak ya bau-bau orang punya pedukunan gitulah. Terus saya pas masuk daerah situ, mas saya parkir tuh di pom bensin sementara, kita buang air kecil. Ya pas saya keluar pom, ya, karena saya juga pikir juga bawa keluarga ya, saya ada rasa santainya. Sembari saya pelajarin jalur tuh bang, emang jalannya begini. Tuh pas jalan begitu masih ada pemukiman tuh bang, pas begini masih ada kanan kiri pemukiman. Setelah pemukiman putus pemukiman, terus hutan semua. Saya bilang, oh ini yang namanya alas Blora nih. Pohon gede-gede bang, gelap, hawanya nggak enak. Nah itu bau menyan-menyan itu masih ada. Istri saya ngomong, bau menyan ya. Saya bilang, saya gituin kan, dia jangan ngomong aneh saya bilang. Saya pikiran rasa takut ada tuh bang, takut banget. Kayaknya rasa takut saya kok jadi kayak orang, ya karena awalnya saya masuk di wilayah itu diciumin bau gituan. Gitu kan.
Saya ada rasa takut juga ya. Dari sepanjang jalan itu ya bulu punduk saya diri. Saya bilang sama istri saya, tuh merinding saya bilang. Tapi saya terus tuh sembari baca-baca doa sama istri saya kan, sembari kita musik setelin itu. Saya jalan tuh terus. Kok saya pertengahan di hutan Blora itu saya ngomong, kok ini nggak habis-habis sih jalan, saya bilang. Gelap begini ya gitu kan, nggak ada barengan ya kan. Tadi perasaan kita bareng mobil, bareng-bareng banyak loh, saya bilang. Di daerah Purwodadi itu pas mau mencar itu, kok pada nggak ada, saya bilang. Akhirnya bang, di ujung itu jalan Blora itu ada pom bensin. Pom bensin itu tutup. Kita mau ke situ, wah tutup. Nah dari Blora ini saya masih bingung lagi nih bang, ke kanan atau ke kiri, apa lurus. Saya ambil ke kanan dari setelah arah Blora. Di situ saya belum ada pikiran apa-apa. Akhirnya saya nyampe lah di Bojonegoro bang. Pas nyampe di Bojonegoro nih bang, jam 3 kan itu, saya langsung istirahat tuh sampai pagi. Ya kan, saya dibangunin tiba-tiba jam 8 tuh sama teman saya yang dari Semarang nyusul, yang dibilang mau berangkat subuh. Dia datang lagi ketemu saya nih di daerah Bojonegoro. Setelah itu baru tuh nanti kita istirahat seharian tuh bang, sampai ke jam 8 malam lagi nanti baru saya jalan lanjutin. Itu kenapa nggak langsung berangkat bang? Jadi gini bang, kalau untuk di wilayah Jawa Timur, untuk mobil kendaraan yang saya bawa, itu kalau untuk siang belum bisa masuk bang. Kita nggak mau ngambil resiko kena tilang. Kita nyari aman aja lah. Jadi memang kita nggak dapat jam operasionalnya, kita tertunda lah di Bojonegoro ini istirahat. Jam 8 saya lanjut bang. Jam 8 setengah 8an saya berangkat dari Bojonegoro malam itu. Langsung ke Surabaya. Perjalanan dari Bojonegoro ke Surabaya itu ada sekitar 2 jam. Saya masuk ke Surabaya kota setengah 10 malam, berarti kan kita jam operasional udah bebas. Jadi saya bisa masuk lah bang Surabaya. Sampailah jam 10, kita parkir di gudang yang buat kita bongkar sama istri saya kan di situ juga. Ya kita masih main handphone lah. Ya nggak ada apa-apa sih, alhamdulillah kalau untuk di daerah-daerah Surabaya sana. Gitu, itu di daerah Kenjeran bang namanya. Istirahat lah kita jam 11 malam sama istri, pagi bongkar. Gitu kan, pagi bongkar, siang selesai. Kita nyari tempat istirahat nih buat biar bisa keluar dari kota Surabaya tuh bang, buat balik lagi ke Bojonegoro. Saya tunggu di daerah pom bensin itu namanya pom bensin Kenjeran. Pom bensin Kenjeran itu yaitu adalah parkir lega lah buat mobil ukuran saya gitu kan. Saya tunggu di situ sampai jam habis maghrib bang. Mau menjelang isya saya baru jalan jam 7. Saya baru bisa keluar karena saya kan merhatiin ini jam operasional biasanya kan paling lambat jam 8. Saya jam 7 lah keluar. Akhirnya saya callingan lagi sama abang-abangan saya itu. Gue mau balik ke Jakarta, suruh balik ngosong. Tapi nanti muat lagi di Jakarta, nggak tahu di mana infonya buat ke Surabaya lagi. Yaudah lu ke rumah makan yang di daerah Bojonegoro lagi, kata dia. Ketemuan di sono. Jadi kan kita dua tempat rumah makan bang, base camp kita kedua tuh ada 2. Yang satu itu di Semarang, satu sama di Bojonegoro. Saya balik lagi bang ke situ bang, ke Bojonegoro. Akhirnya saya ketemuan lah di situ sama dia. Kita ngobrol-ngobrol. Itu kalau nggak salah baru berangkat pagi bang dari Bojonegoro. Sampailah sekitar 2 harian, saya tiba di Jakarta. Istri saya pulang ke rumah, saya pulang ke kantor untuk rapinan laporan kan. Selang itu setelah dari kantor saya pulang ke rumah. 1 hari saya rehat. Dari rehat 1 hari itu saya ditelepon lagi sama kantor. Gusti, kamu berangkat untuk ke Jawa Timur lagi katanya. Kalau bisa berangkat nanti siang ya gitu. Itu pagi setelah saya dari pulang malamnya dari kantor kan. Jadi saya cuma 1 malam di rumah. Saya bilang, iya mbak, nanti saya langsung balik kanan ke kantor sebelum jam 12 saya udah di kantor. Atau sebelumnya lah jam 12 saya udah di kantor mbak, saya gituin kan. Langsung
Saya sampai prepare, dapatlah info kita suruh ke Cengkareng. Muatlah kita nih, nyampe ke Cengkareng sekitar jam 1 siang. Saya langsung dimuat, langsung dapat arahan nih dari pihak yang di Cengkareng. Kita tujuannya ke Bojonegoro. Wah, saya pikir lagi, wah lewat Alas Blora lagi nih kita. Pikiran saya pribadi gitu. Terus di situ acak-acakan nih masih, karena kita belum ada schedule kan. Infonya hanya kita 3 unit yang berangkat ke sana. Nah, pihak dari Cengkareng itu nanya, Mas, yang 2 lagi kemana ya? Siapa gitu? Saya bilang sama yang pihak kantor di Cengkareng, saya bilang kayaknya ada ntar teman saya, nggak tahu siapa, belum ketahuan namanya. Nah, tiba-tiba Fajar ngubungin saya, Bang, itu Cengkareng di mana? Saya kirimlah Sherlocknya. Datanglah nih Fajar, nggak lama, sekitar jam 2-an dia sampai. Terus Fajar ngomong, Bang, gua kan baru nih Bang. Nah, kondisinya posisinya mobilnya si Fajar nih lagi dimuat buat nanti tujuan kita sama. Jar, ini kita muat tujuannya sama Jar. Nah, ini 3 mobil. Nah, yang baru datang 2 nih. Yang ketiganya siapa ya Jar? Wah, nggak tahu Bang, katanya si Agus. Agus siapa? Saya bilang, kan jadi di kantor saya Agus itu ada 2 orang. Saya bilang, Agus Mince atau Agus Bewok, saya bilang. Dia bilang, Agus Mince Bang. Ya saya hubungin, saya kontak-kontak, Gus, bener iya, nanti saya selesai bongkar dari yang berikutnya, saya langsung ke sana. Saya langsung ke Cengkareng. Itu kata kita ke Jawa Timur ya, saya nggak pernah lewat bawah loh katanya. Yaudah Gus, nanti gue yang mandu, soalnya admin nelpon, katanya gue suruh mandu, ngomandoin lu pada katanya. Yaudah ya, nah, akhirnya selesai Fajar selesai, jam 4 lah, sekitar jam 4-an Agus nyampe. Nah, sekitar jam 5 Agus beres, kita ngurus administrasi buat berangkat, ngurus surat berkas. Saya nanya lagi sama Agus, Gus, ini kita mau berangkatin sekarang atau kita nunggu ntar? Terlalu bro, kalau mau berangkat sekarang ayo, tapi gue mau sholat dulu nih, kalau bisa maghriban dulu lah kita. Yaudah, kita maghriban dulu lah Gus. Akhirnya selesai nih maghrib Bang, sekitar jam 6:30 kita berangkat nih menuju ke Jawa Tengah, menuju ke Bojonegoro, tapi kita ke base camp dulu pertama itu di sekitar wilayah Kelari. Saya calling-callingan sama Gus, kita berarti istirahat di Waleri aja ya, saya bilang ya, di daerah Waleri, saya bilang. Oke, kalau emang itu nanti kita di Waleri aja, tempat biasa, kita istirahat di situ. Sampailah di sana sekitar jam 12 atau jam 1 malam. Nah, sampailah kita langsung istirahat lah, kita habis makan kita istirahat sampai ketemunya besoknya siang sekitar jam 9. Kita habis mandi nih, bersih-bersih badan, pada mandi, habis bersih-bersih. Saya bilang sama si Fajar, Jar, mau jalan jam berapa? Terserah Bang, kalau bisa mah sore-sore dikit. Kagak Jar, soalnya nih lagi banyak perbaikan jalan Jar, semalam aja kita kan macetnya parah, jadi gimana nih, soalnya kalau bisa sih kita masih agak siangan dikit. Ya udah Bang, ntar jam 1:30, jam 1-an kita berangkat deh, kata dia. Ya udah Jar, habis makan siang kita berangkat ya, dia bilang. Kita makan nih, makan siang tuh Bang jam 12-an, ngopi, ngerokok, kita nyantai lagi di saung itu, di kayak model pendopo di restoran itu, tempat kita biasa istirahat. Selang setengah jam selesai ngopi sama ngerokok, baru tuh 1:30 kita jalan. Ternyata kita kesendat macet di daerah Semarang mau masuk ke Purwodadinya, karena ada perbaikan jalan tuh, macet ya. Itu jalan cuman maju sebentar ya kan, 5 menit maju, nungguin lagi bisa setengah jaman gitu kan baru maju, itu pun juga nggak panjang. Nah, itu di daerah Jalan Raya Purwodadi itulah pokoknya perbaikan jalan. Sampai sekitar jam 6:30 kita baru lolos. Saya mampir nih cari warung kopi sama sembari si Agus ini mau maghrib gitu. Saya itu kita ngobrol, ngopi, ngerokok, nggak tahu larut malam, tiba-tiba kita lihat jam udah sekitar jam 10:30 atau jam 11 kan. Saya bilang sama Agus, ini kita mau lanjut jalan atau gimana? Ya Bojonegoro mah deket lah katanya kalau udah dari sini. Iya, emang sih tinggal ngelewatin Alas Blora doang sih Gus. Saya kagak tahu tuh Alas Blora gimana.
Ya pokoknya intinya kalian pada gandeng aja ya bertiga di belakang, jangan ada yang misah. Kalau bisa jangan ada nanti selingnya ada mobil lagi, saya bilang kita bareng-bareng. Saya gituin kan. Ya udah kata si Fajar, iya bang, gue ngintil lu aja di belakang deh, gue nomor 2. Ya udah kita berangkat. Oke kita berangkat. Saya nggak merhatiin lagi nih mobilnya si Fajar di urutan berapa. Nah, setahu saya emang Fajar tadinya di urutan 3, tapi tiba-tiba Fajar tuh udah di urutan kedua. Selisih kita jalan dari tempat kita selesai istirahat itu, mulai masuk lah tuh wilayah-wilayah Blora kan. Nah, sempat kencing dulu saya di pinggir jalan, buang air kecil. Fajar juga turun, tapi kalau si Agus enggak. Nah, kita ngobrol lagi lah tuh, cakap-cakap kecil lah. Ini udah mau masuk Blora, jangan lupa jangan ada yang misah ya, saya bilang. Ngeri, serem soalnya. Ya iseng dah pokoknya. Ya tapi si Agus sempet nyaut, ah biasa aja kata dia. Ya udah Gus, nanti juga tahu sendiri, saya bilang, tapi ya hati-hati, saya bilang. Kita jalan nih, udah turun nanjak, masih ada pemukiman lah. Sebelum alas Blora itu kan masih ada pemukiman. Pas setelah pemukiman, lewat dari pemukiman ada tuh pohon-pohon gede, jalannya nikung, ya kan, ya berkelok-kelok lah kita. Memang jalannya agak berkelok tapi gelap di situ, pohonnya besar-besar kan. Namanya saya udah biasa juga lewat situ. Saya lihat pandangan ke belakang lagi, teman saya 3 masih 2 ini ada gak di belakang gitu. Saya lihat masih oke. Selang pertengahan di daerah alas Blora itu, pertengahan dari tikungan kedua ketiga, saya tuh tiba-tiba diloncatin kayak singa, palanya manusia gitu, tapi dia kayak macam purba-purba begitu. Dia loncatnya depan mobil saya percis, sampai saya ngerem mendadak. Saya kaget di situ, astagfirullah, saya bilang, apaan itu ya? Saya sempat ngerem mendadak, jadi teman saya di belakang juga sama. Setelah itu baru tuh saya lanjutin lagi jalan pelan. Saya masih jalan santai. Ya itu sekiranya lama lah kita jalan lewat situ tuh, adalah kita 1 jaman lah, karena kita jalannya santai karena muatan kita juga sesuaikan kan. Kita konvoy itu jalan sampai ketemunya nanti ujung jalan alas itu, ada lampu merah di Cepu. Nah, saya baru tuh di situ agak tenangan dikit, karena pas setelah kejadian itu saya panik, sempat panik terus merinding gitu kan. Saya bilang itu apa ya? Saya baru ngeliat gitu loh, kok singa tapi kepalanya manusia gitu loh. Singanya juga dia kayak bukan, kalau singa di hutan itu kan dia besar gitu kan, badannya gemuk gitu. Ini singa tuh kayak nggak wajar gitu loh. Saya lihat tuh, aduh, saya mikirin aja di situ. Aduh, apa ya? Ternyata seling kita ketemu lampu merah Cepu tuh. Saya langsung ambil kanan buru-buru kan. Saya masih perhatiin belakang, spion teman saya masih ada atau enggak. Ternyata masih ngikutin mereka kan. Setelah Cepu terminal, saya ngambil kiri kota Cepu. Terus nanti setelah kota Cepu itu saya ketemu perbatasan antara Bojonegoro sama Cepu. Itu ada pom bensin. Saya langsung masuk situ. Itu sekitar jam 12:30-an. Saya masuk di pom bensin itu. Saya masuk. Saya bilang istirahat dulu di sini, karena kita ke lokasi, kalau saya lihat map itu masih sekitar 48 menit. Saya bilang kita istirahat di sini aja deh. Kalau kita nanti masuk ke lokasi, masuk ke kampung-kampung orang, takutnya jadi masalah. Saya bilang kita tunggu di sini. Nah akhirnya yaudah bro, kata si Agus, gua mau sholat duha dulu. Saya pikir Agus ngelihat atau gimana kali ya. Agus sholat, saya sama Fajar beli kopi nih, ngerokok. Nah pas Fajar lagi berdua sama saya sembari nyuap cilok. Saya beli cilok juga sama itu. Saya bilang saya sembari nyuap cilok, Jar, tadi lu ada yang aneh gak lewat di Blora itu? Gua ngerem mendadak, lu tahu gak? Iya gua tahu lu ngerem mendadak bang. Nah terus lu ngelihat ada yang nyebrang gak, Jar? Ya kalau untuk buat begitu gua nggak ngeliat bang, kata dia. Cuman gua nggak bingungnya lu kenapa ngerem. Nah Jar, gua ngerem mendadak itu, Jar, itu kayak ada singa, Jar. Tapi kepalanya manusia, Jar, bukan kepala singa, Jar. Kalau kepala singa mah bohongan kali bang. Sekarang kalau bohongan, Jar, itu dia ketabrak gua mati, Jar. Itu orang asli, saya bilang.
Ini enggak Jar, lewat sekilatan kayak jin atau apalah Jar. Wah yang bener bang, gue jadi takut nih bang. Sini jangan-jangan juga daerah sini kita angker juga nih bang katanya. Ya pokoknya intinya itu sih Jar. Gue ketemu itu Jar, tapi gue nggak tahu ya si Agus ketemu nggak gitu. Takutnya si Agus tahu juga. Seling lama Agus selesai sholat tuh bang, Agus bilang, ada apaan sih rame-rame ngobrol? Sini dah Gus, saya bilang gitu kan. Tadi lu pas gue ngerem mendadak kena nggak? Lu kenapa bro ngerem mendadak gitu? Gue ngerem mendadak nih, tadi tuh gue ngeliat ada sosok singa, bentuknya singa tapi kepalanya manusia. Dia loncat depan mobil gue, bener-bener loncatnya begini loh. Tuh, terus wah tuh gue langsung panik di situ, langsung nyebut lah, istilahnya gue nyebut lah Gus. Terus nyebrang ya tadi. Iya tadi gue ngeliat sekelebatan doang katanya. Lu ngeliat Gus? Ternyata iya gue ngeliat, tapi kalau si Fajar katanya nggak ngeliat. Ya Fajar, saya tanya kan, lu nomor berapa Jar? Gue nomor 2. Mungkin tuh kalingan bok gue kali Jar, tapi gue nggak tahu bang, gue kan jarak pandang ngikutin lu bang, tetep bang kata dia. Si Agus bilang ya kayak sekelebatan doang sih. Nah, kalau gue nggak sekelebatan, kalau gue bener kayak asli loh. Jadi dia tuh nyebrangin jalan itu, seharusnya kalau singa nyebrang jalan itu kan dia jatuhnya ke tengah. Ini enggak Gus, dia langsung ke hutan lagi gitu loh. Kan 2 jalur itu kan gede. Ya gue terus terang merinding nih Gus, serem banget. Pokoknya jenisnya dia singa, kepalanya manusia Gus. Pokoknya aduh, gue sampai sekarang masih mikirin itu apakah itu yang bikin biasanya buat kita berkendara ya amit-amit ya Gus. Saya bilang kalau kita kecelakaan gara-gara itu kali ya, saya bilang. Saya gitu ngomongnya udah buruk-buruk aja. Saya bilang ya mungkin driver-driver kalau kecelakaan di daerah-daerah situ atau apa karena ada itu kali, dia nyebrang. Kalau emang kita kena sama dia, bukannya dia tapi kita malah adu sama mobil lain kali gitu. Atau tiba-tiba ada mobil lain, mungkin penunggunya yang begitu kali ya, saya bilang gitu kan. Sampai sembari ngomong lemes tuh, gak tahu sudah lu minum dulu lah. Ya gue sembari makan juga ini, terus terang nih Gus masih mikirin aja. Ya hati sih nggak tenang aja. Akhirnya saya nggak tidur tuh bang. Akhirnya saya bisa tidur tuh pas jam 4 subuh. Depan musolahnya yang saya parkir gitu. Posisi saya parkir itu depan musola. Bisa tidur di depan musola itulah. Nah, akhirnya saya ambil bantal di mobil, saya tiduran di terasnya. Nah, si Agus itu ada di dalam musola. Saya bangun sekitar jam 6:30 tuh, dibangunin sama Agus. Ayo kita mau lanjut ke bongkaran gak? Biar selesai lah kerjaan kita. Gue mikirin aja Gus, dari semalam nih yang lewat apaan yang loncat ya gitu. Saya masih awat takut aja, saya bilang ntar kalau pulang lewat mana nih, lewat Randu Belatung aja dah. Saya udah sempat ngomong gitu. Ya kalau kita pulang bareng ya, saya bilang. Tapi kalau nggak pulang bareng, lu pada jangan lewat Blora ya, saya bilang. Lu lewat Randu Belatung aja, ntar dari terminal Ciputu lurus, saya bilang lurus aja. Cuman gue nggak tahu lagi jalannya ke Randu Belatung, gue taunya Blora doang karena gue dari awal waktu main Jawa Timuran biasa lewat situ Gus, lewat Blora. Ya gue apalagi main Jawa Timur dari dulu sama bos suruh tol terus, nggak pernah lewat bawah. Ya lu belajar lah, saya bilang. Nah singkat cerita nih bang, kita udah nih jalan nih langsung menuju ke tempat bongkar kan. Itu sekitar jam 8-an saya nyampe. Ya 8:30 kita langsung proses bongkar. Sampai sore, ya seharian lah kita di daerah Bojonegoro. Kita ketemu lagi di POM lah setelah bongkar. Ngobrol-ngobrol. Sembari nunggu info nih, saya kabar ke kantor. Ya kan, saya yang kabarin ini yang 2 gimana. Kalau untuk Fajar balik kanan Jakarta, atau enggak nanti ke arah Jakarta aja. Nanti kalau dari Semarang ada kabar lagi buat ke Jakarta, si Fajar suruh nahan. Agus juga katanya ke Jakarta, nanti di Semarang juga. Ternyata Agus sama si Fajar balik kanan lah ke arah Jakarta. Saya sendirian di Bojonegoro. Saya nunggu info lagi nih. Infonya masih simpang siur nih dari kantor. Kamu balik Jakarta. Balik Jakarta mbak. Ya pas saya udah mau nyalain mobil, telepon lagi. Kamu jangan ke Jakarta dulu. Kenapa mbak? Nanti kamu ketemu sama siapa, Norman atau siapa di daerah Jawa Timur ya.
itu langsung berangkat ke Malang atau enggak ke Sidoarjo. Pertama sih awalnya Sidoarjo dulu sih. Nah setelah itu bang, saya teleponin Norman, saya WA, bang, lu di mana? Gue lagi di keluar tol Lamongan, mau ngarah ke Bojonegoro Gus. Kantor dan nelpon belum? Udah. Katanya kita suruh ketemu, lu sama siapa di situ? Dia tuh bertiga. Nah di situ ada Panjul juga yang waktu di Bandung. Gue masih Panjul nih katanya. Ya udahlah kita sembari ketawa, senyum-senyum kan, ketawa-tawa kan, nelpon. Ya udah bang, ntar kita ketemuan di mana? Oke, kita ketemuan di base camp kedua biasa ya di Bojonegoro. Ketemuan lah kita di situ. Ya kan, salaman, namanya kita udah berapa minggu nggak ketemu kan, beda jalur terus. Ngobrol lah, bang ini feeling lu kita kemana nih bang, ke Sidoarjo apa ke Malang? Kalau gue sih milih mendingan ke Malang bang, karena di sana kita mandinya enak. Untuk istirahat kita enak, sejuk lah saya bilang, karena adanya di bawah Gunung Kawi saya bilang. Ya kalau kata si Norman, kalau gue sih pengennya Sidoarjo tapi buru-buru balik, kata dia ke Jakarta. Ya gimana kantor aja dah. Kira Norman telepon, nah Pak Norman dari kantor kan, di loudspeaker depan kita semua, udah pada kumpul, udah pada bareng-bareng kan? Iya mbak, itu bilangin Gusti semuanya, Panji sama si Purkon ya kan. Terus ditelepon nih Norman di rumah makan itu kan sama saya. Depan saya, depan si Panjul, yang depan si Purkon Ompong ini kan. Nah terus ditelepon dari kantor, Pak Norman lagi di mana? Di Bojonegoro. Berapa mobil di situ? Ya kan, karena kan kantor tahu kita mobil kita tuh ada GPS ya kebetulan. Kita ada 4 mobil mbak. Di sini ada Gusti, ada saya, ada Panji, ada Purkon. Oh ya udah Pak Norman, Purkon, Panji, Gusti berangkat ke Sidoarjo dulu ya katanya. Kita diinfoin, ya Gus kita berangkat ke Sidoarjo. Ya udah nih kita nih siap-siap nih prepare di rumah makan itu kan. Habis mandi udah selesai, udah ngopi lagi, habis sebatang langsung nih kita OTW lah. Ngarah lah ke Sidoarjo. Kita dari selesai prepare itu kita jalan ngarah Sidoarjo. Nggak lama nambah 1 unit lagi bang. Ketemulah di pertigaan Babat, itu namanya si Abi. Nah si Abi ini sama, dia mau ke arah sana tapi dia mau sendiri tadinya lewat sana. Ternyata ketemu kita bareng. Si Abi langsung berhenti dulu kita nih di pertigaan Pasar Babat itu kan, perempatan lah. Kita ketemu di situ, minggir, kita ngobrol dulu. Bi, lu mau disuruh ke mana? Ke Malang. Kalau gue infonya ke Malang bang katanya. Gue nggak mau ke Malang tapi maunya di Sidoarjo. Yaudah Bi, kita sekarang gini aja dah, kita sepakatin semuanya berlima berangkat ke Sidoarjo gimana, kata Norman kan. Akhirnya si Abi ngontek nih ke kantor, Mbak ini saya ketemu nih sama Norman, Purkon, Panji, Sugusti. Nah ini berempat nih pada mau berangkat ke Sidoarjo katanya. Saya kenapa ke Malang? Yaudah gabung aja dulu ke Sidoarjo ya katanya. Sidoarjo tuh bang kita berangkat. Si Abi di belakang Norman mobilnya. Kita berendeng nih berlima nih. Saya sama si Abi itu jaraknya nggak jauh mobilnya. Saya nomor 3, Purkon nomor 4. Nah paling terakhir ini si Panjul, si Panji ini. Kita berlima nih konvoy. Nah itu saya lewatin Alas Ploso. Nah nggak lama sebelum Alas Ploso itu si Norman nelpon saya, Gus kita lewat Alas loh Gus. Ini Alas lebih apa ya, kalau dibilang ya, kalau dibilang rame-rame kadang enggak, tapi katanya lebih iseng sih di sini. Ya udah bang, pokoknya kita nggak keluar barisan, saya bilang. Udah tuh kita berendengan nih. Seling dari pas masuk Alas itu sekitar 1 kiloan dari kita masuk di Alas Ploso itu, jalannya agak nikung dikit. Nah setelah nikung jalurnya agak lurus. Kita tuh masuk di Alas Ploso itu sekitar jam 10, jam 11-an. Nah di Alas Ploso itu tiba-tiba ada orang bawa keranda tapi cuman ada 5 orang. Gitu. Tapi yang gotong keranda itu kan, kalau keranda digotong kan orang meninggal tuh biasanya banyak rame-rame bang. Yang gotong itu cuman kanan kiri, depan kanan kiri. Tapi ada kembang-kembangnya.
Tapi keranda itu keranda kayak kayu, bukan keranda besi. Yang pertama ngeliat itu si Norman langsung nelpon, Gus lu ngeliat ada keranda nggak? Si Abi katanya nggak ngeliat. Barusan gue telepon nggak ngeliat. Iya bang, tapi kok keranda zaman sekarang mana ada ya bang ya, kayu bambu ya, masa masuk ke dalam hutan katanya. Emang ada kuburan di sini? Nggak ada kan katanya. Nah nggak lama, udah bang jangan ngomong aneh-aneh dulu, tunggu sana aja. Saya merinding tuh bang di situ. Nah jalan nih, selesai kita nyampe di arah Ploso Jombang Ploso, ada tuh tempat agak rame dikit kayak pasar. Berhentilah di situ. Norman langsung nyalain rokok. Terus dia, apaan ya bro ya kata dia. Tadi ya. Nah tuh Norman di situ, dia langsung merasa nggak enak tuh. Saya juga bang, udah bang, gue merinding nih bang. Soalnya kejadian kemarin gue aja belum kelar. Ketemu itu yang di Blora. Abang di Blora ketemu apaan? Ya itu bang, gue bercerita nih sama lo nih. Gue nih di Blora ketemu bang, ada yang loncat kayak singa, palanya manusia. Kenceng loncatnya tapi nggak jatuh ke aspal ya kata dia. Iya bang, langsung jatuhnya ke hutan lagi. Dia ngeloncatin mobil lo apa depan mobil lo? Depan mobil. Selamat lo katanya. Tuh kalau sampai ngeloncatin mobil lo, walau alam katanya. Kata si Norman, karena udah ada sempet kata Norman, ceritanya Norman, mobil diloncatin, toto masuk ke dalam. Nah, cuma gue yang jadi heran bro, ini apa? Keranda kok malam-malam sekitar jam segini ada orang mau nguburin. Setahu gue kalau orang ngubur itu paling minimal jam 9 malam udah selesai loh gitu di Jawa. Kan keluarga gue juga ada di daerah Jombang sini lah katanya. Terus nanya lah, Norman nelpon ke adik-adiknya yang ada di wilayah daerah situ. Mas ada di daerah Ploso Jombang nih, mampir mas ini. Enggak, mas nggak bisa mampir, harus ke Sidoarjo, harus lanjutin bareng sama teman-teman, takut nggak muat katanya, takut nggak muat mobilnya. Kira si Norman nelpon nanya sama adiknya, emang kalau orang meninggal di sini batasnya jam berapa? Emang kenapa lu lewat alas Ploso ya mas ya katanya. Iya, tadi ada orang kayak ada orang meninggal mau dikuburin tapi malam katanya. Ini malam-malam begini ada yang mau nguburin, emangnya ada di sini mas katanya. Paling lambat itu jam 8 atau jam 9 malam udah selesai kalau memang meninggalnya sore katanya. Emang di situ sering mas kejadian, jangankan yang mobil katanya, yang pakai motor juga pernah ngeliat. Tapi yang gotong kerandanya 3 orang katanya kalau pakai motor. Hati-hati katanya lewat situ. Oh gitu, oh berarti tuh dunia lain lah katanya. Oh langsung tuh saya, wah bang gak kabar sini kita. Terus kita lanjut ke Sidoarjo atau gimana nih saya gitu kan. Udah lanjut bro, kita udah nanggung Jombang Mojokerto, masuk Sidoarjo kita cepet katanya. Gak lama kok katanya. Oke lah kalau gitu bang, kita lanjut lah. Lanjut tuh, sampailah tuh saya di Sidoarjo sekitar jam setengah tiga, istirahatlah kita nih. Akhirnya datang lagi nih satu unit di daerah Sidoarjo, ketemu namanya Toto. Pak Toto ini senior juga. Datang nih Pak Toto, set pagi tuh jam 7-an. Gus, lu pada di sini udah dari malam? Iya, pada sarapan dulu kita ngopi lah katanya, ngobrol nih. Norman cerita lagi sama Toto. Ya Toto juga bilang, karena Toto udah sering lewat situ juga. Kata Toto, jangankan keranda katanya, di situ emang angker di Ploso itu katanya. Hati-hati katanya. Saya emang ngalamin banyak katanya di situ katanya. Kata si Toto ini, ngalamin banyaknya gimana kata Norman. Belum tahu kalau udah ular yang nyebrang kepalanya orang katanya di situ. Wih, saya langsung, oh yang bener Pak Toto, saya bilang. Coba aja sampean lewat lagi situ. Ya saya mah lama kan di sini, makanya saya tahu. Saya mah nggak pernah mau lewat situ, saya mendingan muter lewat Pantura atau lewat mana kata dia. Terus saya bilang, wah berarti tuh angker ya, alas Ploso ya, sama Blora angkeran mana nih saya gituin kan. Saya sembari panik juga. Ya kalau saya di Blora nih Pak Toto, sebelum kejadian saya sama Norman ini, saya di Blora sama Fajar sama si Agus Minco, saya ketemu singa kepalanya manusia, loncatinnya nggak di aspal. Saya bilang
loncatnya nggak di aspal Pak Toto, dia di depan mobil saya sampai nggak mendadak, saya bilang. Tapi dia nggak di aspal, dia loncatnya langsung ke hutan. Sekarang gini loh, Pak Toto tahu kan, Alas Blora itu kan jalannya lebar. Ya untuk 2 mobil kanan kiri itu kan, untuk mobil-mobil besar masih ada spare mobil kecil lah. Sekarang logika itu singa itu bisa ngeloncatin aspal, saya bilang. Ya itu lebih bahaya lagi Gus, katanya. Nah, terus gimana Pak Toto? Saya apek banget dong berarti ya. Ya udah biasa aja katanya, jangan di ini. Tapi saya sampai sekarang masih kepikiran nih, saya bilang. Saya terus terang nih merinding, saya bilang. Serem banget, saya gituin kan. Toto ya udahlah, kita nggak usah ini pikiran kita ya niat kerja aja katanya kan. Kira singkat cerita ditelepon dia dari kantor di Sidoarjo. Itu siang sekitar jam 11. Toto yang ditelepon. Pak Toto, kayaknya kita pada suruh ke Malang nih, katanya kantor kan. Itu kayaknya semuanya yang ada di Sidoarjo suruh ke Malang. Siapa nih Mbak yang suruh ke Malang? Itu di situ siapa aja? Ada si Gusti, ada si Panji, terus ada Purkon, ada si Abi, ada si Norman. Ya udah suruh berangkat semuanya ke Malang. Totalnya berapa mobil? 8 apa 6 katanya Toto. Yang 2 lagi masih ada di daerah Lingkar. Tapi saya nggak tahu siapa yang bawa tuh katanya. Ya udah. Akhirnya singkat cerita kita mandi nih siang sekitar jam 1 jam 2 kan, berberes-beres rapi-rapi. Saya bilang sama Toto, ini kita mau berangkat jam berapa? Saya bilang. Tartaran aja panas gitu kan. Ya udah, tunggu ini dulu Pak Toto. Kita nunggu transport dikirim dulu lah dari kantor, saya gituin kan. Karena kan kita transport belum dikirim buat berangkat ke Malang kan, kita harus beli BBM kan. Ya udah tungguin aja dulu katanya Norman. Tungguin nih. Ternyata dari kantor tuh yang dikirim satu-satu. Jadi nunggu 2 jam 1 jam baru pada dikirimin. Nah akhirnya pada tunggu-tungguan lah. Udah gue tungguin katanya, tungguin kadang. Terus ada yang ditalangin dulu gitu kan. Kira kita tunggu-tungguan tuh ya. Tunggu-tungguan isi lah, baru kita kan istirahat tuh di rest area itu, pom bensin tuh ada pomnya juga. Kita isi lah di situ bareng-bareng. Isi dah tuh. Ketemu lagi nanti di Sidoarjo Lingkar, ketemu 2 mobil lagi. Kita total 8 mobil ke Malang. Ketemu di sana itu Ocim sama Dayat. Si Abah Ocim ini kan samalah senior juga lah. Toto ngomong, oh ternyata yang di Lingkar si Abah Ocim Gus. Ya udah Pak Toto, kita ketemu kan, kita lewat situ. Bareng lah kita tuh lewat situ. Bah, kita disuruh ke Malang. Iya, ke Malang. Sekitar jam habis maghrib. Kita ketemuan di sana tuh di Sidoarjo, mau ngarah ke Malang. Ya, terus kan ke Malang tuh kan kita ada 2 alternatif jalan ya Bang ya. Ada jalan tol sama jalan lewat Pandaan. Saya bilang sama teman saya, kalau kita lewat tol, kita nggak punya pegangan buat dirokok lah, saya bilang. Udah kita lewat bawah aja. Konvoy ini kita, saking buru-burunya seneng kita ke Malang kan. Akhirnya datang lah nih kita 8 mobil nih. Sampailah tiba di Malang tuh perjalanan 1,5 jam dari Sidoarjo. Sampailah kita nih di Malang. Berjejer dah mobil. Sampai di Malang adalah pengurus di sana. Parkir yang rapi ya, parkir rapi. Nah, itu masih sekitar jam 9 lah, masih agak sore lah dibilang, kita masih sore. Kira kita singkat ngobrol karena kan di Malang itu kita hari itu nyampe kita nggak akan muat langsung gitu, karena nunggu antrian. Paling baru bisa daftar besok pagi kan, karena kita datang malam. Kira daftarnya kan besok pagi. Ya udah tuh kita begadang tuh, rencananya mau begadang. Saya bilang, ini sepi amat ya. Nggak terasa tuh mas, bang udah jam 11:30 malam. Saya bilang sama teman saya, bah ini udah malam banget gitu. Ntar dulu si Rangga katanya ada lagi nyusul nih 1 unit bang. Ternyata datang nih 1 unit. Nah itu adik-adian saya lah hitungannya. Dia sama saya terus gitu. Nah si Abah Ocim ini, ayo bah udah malam istirahat. Mau kemana sih katanya. Ini masih pada nongkrong sini nungguin si Rangga katanya. Emang si Rangga mau kesini saya gituin kan.
Saya telepon, nggak udah mana, ini loh mas, kata, kan dia orang Jogja. Ini loh mas, aku udah di alun-alun Malang katanya. Ya pakai logat Jawa dia kan. Yaudah cetan tungguin gitu kan. Gak lama, sekitar ada setengah jam 12 lah dia nyampe. Tiba si Rangga, gak parkir gak langsung, saya bilang. Parkir, saya markirin kan. Kata Rangga, oh ini Malang katanya. Nah saya nggak tahu si Rangga turun dari mobil, bukannya tempat kita biasa nongkrong di depan mobil itu, bukannya ngikut kumpul, dia malah kencing. Wah tiba-tiba si Rangga habis kencing langsung ngibrit ke saya sama ke teman-teman. Dia tuh kencing sampai ketakutan. Bang itu ada apa ya katanya. Astagfirullah katanya. Pak Toto astagfirullah, aku ngeliat apa itu tadi, aku kencing di belakang mobil tuh ada sosok gede katanya, warnanya hitam. Saya bilang apaan enggak, saya sembari gemeteran kan, apaan enggak, saya bilang. Saya juga merinding langsung kan, wah yang benar enggak, iya cok katanya, coba lihat situ kata dia. Gimana ya, saya rasa takut tapi saya sosok berani. Pas saya baru nongol di samping mobil Rangga, saya langsung wah, saya bilang ya enggak, udah enggak beres, saya bilang cabut, saya bilang cabut. Mereka pada mau tidur di mobil nggak berani, pada ketakutan. Akhirnya pada tidur di depan warung lah, itu di situ ada warung. Jadi di parkiran itu ada warungnya, ada apa, kantin. Nah di kantinnya itulah pada ada balai, ada ini kan. Nah nggak lama ada tukang bakso Malang. Saya belum pulang juga tuh pas tukang bakso Malang datang. Kenapa kok? Kayaknya tadi pada saya lewat pada nongkrong di situ. Iya mas, di sini kok. Tadi gimana ya mas ya, saya mau ceritanya ya. Coba ngomong aja, mas itu bener di Pondopo yang di ujung parkiran tuh, yang di pojokan tuh bener. Saya bilang ada sosok hitam gede, rambutnya panjang, matanya nyala. Oh gondo katanya, kalau bahasa Jawa dia bilang gondo, bilangnya gondo doang. Gondo ya katanya. Ya mas, saya takut ini makanya. Ya kita masih pada takut lah, pada panik kan. Itu sampai apa yang bekas kita di situ aja nggak diiniin gitu. Ah selang di situ udah pada tidur, mereka pada tidur tuh. Besok paginya saya mau cuci baju atau jemur bajuan, dan juga kan kita daftar buat antrian muat. Saya balik lagi ke parkiran pagi-pagi jam 7:30. Setelah istirahat malam itu kan, saya datang lagi ke parkiran. Adalah ini pengurus yang saya anggap kayak saudara saya ini kan. Kata si mas ini yang pengurus di sana di Malang, daftar dulu aja katanya. Udah pada daftar kan, kita daftar. Seharian di sana tuh kita sampai sekitar 3 hari nunggu muatan. Sampai nambah lagi unit dari arah Jakarta yang ke Jawa Timur, dari Jawa Timur dilempar ke Malang lagi karena dibutuhin banyak kan, sampai sekitar 15 unit. Akhirnya ada salah satu yang dipanggil muat di hari itu. Nah kalau saya di belakangan tuh dapatnya di urutan nomor 4 apa nomor 5 gitu. Masuklah 2 unit ke pabrik muat buat ke Jakarta. Saya masih ada tuh, kalau nggak salah waktu itu tuh Mbah Ocim sama siapa yang udah berangkat duluan muat berangkat ke Jakarta kan. Nah sisa saya, Norman, oh ya Mbah Ocim sama Toto udah berangkat duluan ke Jakarta. Jadi sisa saya, Norman sama si Abi. Saya ngecat nih mobil ya kan. Kita kan jadi kalau bawa produknya steril susu bang, itu kita harus jaga kebersihan dalam. Kira kita di situ tuh sampai 2-3 hari. Malam keduanya itu ternyata si Abi yang muntah, tiba-tiba muntah. Dia tuh kayak orang kesurupan bang. Gimana dia bang kesurupannya? Di dekat mobilnya, dia muntah tuh di samping dekat arah belakang. Tiba-tiba Abi langsung kayak orang ngegerung bang. Wah, saya Bi, lu ngapa? Saya bilang. Wah, saya langsung takutan kan, saya langsung teriak-teriak tuh di situ. Saya manggil Norman kan, Bang Norman, sini bang. Wah, saya panik di situ kan. Si Abi kenapa ini ya?
Langsung kan saya panggil si Mas Petruk, pengurus saya. Mas, ini gimana Mas? Udah, si habis gotong, ayo gotong, katanya. Akhirnya kita gotong tuh di depan kantin tuh Mas. Itu si Abi kayak orang kesurupan, wah gitu kan. Terus tapi dia muntah, tapi nggak muntah-muntah bang. Nggak keluar gitu? Iya. Terus sampai saya bilang, Bi lu kenapa? Nah saya ngeliat laut matanya udah beda. Saya langsung, wah Mas ini gimana? Saya bilang, Bang ini gimana menormalkan? Coba ambil air. Kalau ambil air doang kita nggak bisa apa-apa bang. Kebetulan di situ kan yang punya kantin itu dia ngaji lah, sholat ustad lah kok dibilang. Saya bilang, Pak De, aku kan pakai bahasa Jawa ya bang ya, saya pakai bahasa Jawa. Iki koncoku gimana ya Pak De? Wis tenang katanya. Gak usah panik. Ini habis ngapain? Jujur semuanya. Si Abi udah nggak kuat, muntahlah di belakang mobilnya, mau masuk mobil alasannya. Saya kebetulan mau ngambil kabel casan di mobil saya sebelah mobil Abi, saya gituin. Tahu tiba-tiba pas saya di belakang Abi, nah Abi tahu kayak begini Pak De, tapi kok nggak keluar muntah, saya bilang. Sampean sebelumnya udah ketemu belum katanya. Saya ketemu kemarin Pak De, saya bilang sama si Rangga. Nih tanya Rangga, saya gituin. Karena ada Rangga tuh di situ bang. Gak, gue ceritain, gituin kan. Ceritain. Ada sosok gini Pak De, aku kan baru nyampe tak kencing. Tahu di pendopo itu ada orang gede, kukunya panjang, rambutnya ini matanya merah. Terus saya bilang, ya itu sejenis genderuwo Pak De. Ya wis, ikilah katanya. Waduh Pak De. Terus aku bilang sama si Mas yang pengurus ini kan, Mas Petruk, Mas kepiye ki Mas, pakai bahasa Jawa kan. Bisa aku baru kesini loh, tak bilang. Baru kesini sama teman-teman ini, anak-anak ini pada baru loh, tak gituin kan. Jadi gimana nih, tak gituin kan. Bisa jenengan sabar lah. Ini biarin si Pak De, si Mbah katanya yang ini. Ya udah, tak ngomong sama Mbah, tolong Mbah, tak bilang. Ini temanku. Bisa aku janji nggak bakal pada ini lagi lah. Setelah ini udah jadi buat peringatan lah bilang. Saya di situ ngambil sisinya, saya bilang sampai merinding, sembari mikirin, saya bilang, waduh, saya bilang serem juga di sini ya gitu. Saya takut jadinya, saya takut banget, saya bilang. Itu pas takutnya itu si Abi itu pas saya pegang dari belakang bang, pas dari belakang tuh dia kayak gitu. Jadi orang muntah tuh kan biasanya wah gitu, ini enggak deh wah gitu. Langsung saya pegangin, Bi kenapa Bi, saya gituin kan. Makanya saya langsung teriak-teriak tuh. Pas di bawah itu si Abi masih kayak orang, ya mungkin kesurupannya belum full kalau dibilang. Kalau kita lihat tuh belum full, tapi dia nih kayak masih baru mau masuk gitu. Yang gak lama kita lagi habis ngobrol-ngobrol sama si Pak De sama Mbah ini, saya bilang begitu, toto si Abi ngamuk-ngamuk di situ bang. Baru tuh, wah kata si Mbah, wis biarin diluapin sama yang penunggunya ini katanya. Kita liatin tuh bang, saya panik bang udah bang di situ. Wah saya udah ketakutan kan. Si Abi tuh ngomong, kamu ini pada ngeganggu wilayah saya katanya. Ganggu wilayah, saya bilang. Wah saya langsung ramah-ramah, kelihatan enggak kan enggak, ini dari awalnya dari kamu enggak, tak bilang. Mungkin ya yang punya wilayah sini nggak senang enggak, tak gitu. Saya sembari ngomong pelan sama Rangga. Kata Rangga, iya cok, duh aku gimana ya cok ya, kasihan Mas Abi cok katanya. Yaudah enggak, pokoknya intinya ini biarlah kita serahin aja sama si Mbah. Itu lama tuh bang, ada sekitar 1 jam dramatisnya itu si Abi kesurupan. Wah saya udah panik, saya udah bilang telepon kantor atau gimana ya. Kira 1 jam ya, terus ya dia berinteraksi sama si Mbah itu sama Pak De itu kan. Akhirnya sampai selesai tuh bang. Sampai keluar lah, baru tuh dia muntah bang. Muntah kayak orang makanan muntah tuh. Saya bilang, nah ini baru sadar nih, saya bilang. Saya langsung dalam hati saya, ini sadar nih, saya gituin. Tapi saya masih takut, ragu deketin Abi. Terus nggak tahu gimana si Mbah jalan ke belakang lah.
nggak tahu kayak ngebuang apa, saya intip. Terus nggak lama balik lagi, si Pak D itu, Pak Simbah bilang sama saya, yang diminta jangan usil, jangan jorok, jangan sembarangan. Dia nggak mau tempat wilayah dia ini, katanya kekuasaan dia ini dirusak katanya. Wah, saya langsung buru merinding saya. Saya langsung panik. Wah, benar kisah nyatanya daerah Malang nih lebih-lebih lagi nih, saya bilang. Saya sampai bilang sama Rangga, "Enggak, kamu tidur di situ loh, enggak mobilmu lo, enggak, hati-hati loh." Saya bilang, "Ora aku tidur di sini," kan kita pakai bahasa Jawa. "Ora cok, aku tidur neng kene bae lah," katanya. "Ya wis, kalau kamu berani berarti kamu jago." "Enggak, aku takut orang aku kemarin ngeliat aslinya kok," katanya. Wujudnya. Nah, terus tak tanya sama Mbah itu, "Mbah, itu benar yang dilihat sama Rangga sama?" "Iya," katanya. "Ini masih belum seberapa," katanya. "Nanti kalau kamu udah ketemu yang aslinya di situ ada lagi," katanya. "Itu apa, Mbah?" saya bilang. "Ya di situ ada model guling, loncat-loncat. Oke. Itu mukanya cuma separoh." Infonya seperti itu kata Simbah. Terus sama yang di pohon kelapa tuh deket pendopo, katanya di bawah tuh itu ada rambutnya panjang, pakaiannya putih, ya dia suka terbang, tapi terbangnya arah ke, jadi parkiran itu kan kayak ada bekas gudang padi, Bang. Jadi kita parkir nih madep sini. Nah ini kan gudang parkiran ini. Kita parkir berjejer gini nih, Bang. Jadi dari pohon kelapa yang belakang mobil kita itu deket pendopo itu ada sebelah sini pojokan. Pohon kelapa itu suka terbang katanya Mbah itu. Wah, saya bilang, "Yang benar Mbah," saya gituin kan. "Ya sampean nanti kalau lama di sini pasti tahu lah," katanya. Saya panik tuh di situ. Wah, singkat cerita langsung kita geserin mobil. Saya langsung ngomong sama Mas Petruk, "Mas, geser aja deh mobilnya, jadi biar nggak bahaya." Terus geserin ke depan ini, pada agak depanan sini deket jalanan sama deket kantin katanya. Jadi kan bentuknya kotak gini tapi dia kayak ada bekas gudang pabrik gitu. Pabrik kayak gudang beras lah, gudang padi gitu, Bang. Geser lah kita ke sini. Oke, Bang Gusti, karena udah malam banget ya, udah jam 1:30 malam nih, dan suasana juga udah, wah kurang enak banget lah suasana kita bahas horor di ruangan ini. Mungkin kita lanjut di next waktu ya Bang ya, next time lah gitu kurang lebih. Ya, saya juga sama Bang, udah ngerasa kayaknya hawa juga sama, nggak enak nih Bang. Malah masih penasaran nih sob kisah pengalamannya, tapi ya bayangin 1:30 malam, gak enak banget suasana. Tim pun udah pada lelah itu. Gila sih.